informasi, sekarang kita itu belajar bukan hanya dari guru, juga buku. Tetapi kita belajar dari YouTube, dari TikTok, bahkan dari AI. Nah, cara belajar seperti itu ada teorinya, namanya teori konektivisme. Teori konektivisme pertama kali diperkenalkan oleh George Siemens melalui artikelnya pada tahun 2004 yang berjudul Konektivisme Pembelajaran sebagai Penciptaan Jaringan. Setahun kemudian, Stephen Downes ikut memperkuat lewat tulisannya tentang pengetahuan berbasis koneksi dalam artikel yang berjudul Pengantar Pengetahuan Konektivitas. Walaupun keduanya merupakan pelopor, tetapi fokusnya berbeda. Siemens lebih ke interaksi sosial dan bagaimana kita terhubung dengan satu sama lain, sedangkan Downes berfokus kepada perangkat non-manusia seperti AI dan mesin, juga belajar dan memfasilitasi pembelajaran manusia. Menurut Siemens tahun 2004, belajar itu proses membangun koneksi. Kita hidup di dunia yang informasinya cepat berubah. Jadi, tugas kita adalah nyambungin, milih, dan mengolah informasi yang berseliweran. Sedangkan menurut Downes tahun 2007, pengetahuan itu tersebar dalam jaringan. Belajar berarti menjelajahi dan membangun jaringan itu. Hari ini, hampir semua pendidikan udah modern. Sumber belajar bukan cuma guru, tapi internet yang gak ada habisnya. Nah, konektivisme hadir sebagai jawaban perubahan cara belajar yang makin digital. Dalam konektivisme, kita itu kayak simpul di satu jaringan besar. Kita nyambung ke berbagai simpul informasi lainnya seperti buku, orang, website, AI, atau komunitas. Semakin banyak koneksi yang kita bangun, semakin kaya pengetahuan kita. Konektivisme punya beberapa prinsip penting. Di antaranya, pengetahuan lahir dari keberagaman. Belajar itu merupakan proses menghubungkan sumber informasi. Pembelajaran bisa terjadi lewat perangkat non-manusia. Pentingnya memahami cara mencari informasi. Dan kita harus bisa melihat hubungan antar bidang. Konektivisme punya 3 domain besar. 1. Pengetahuan, koneksi antar entitas. 2. Pembelajaran, membangun dan menyesuaikan koneksi yang telah didapat. 3. Komunitas, jaringan belajar yang terus berkembang melalui teknologi dan internet. Kelebihannya, fleksibel, relevan sampai era digital, mendukung kolaborasi, dan belajar bisa berlanjut tanpa batas. Tapi ada kekurangannya, butuh kemandirian tinggi, bergantung pada teknologi, dan menjadi tantangan baru bagi pendidik. Dalam konteks pembelajaran modern yang serba digital, kelas daring menjadi contoh paling jelas bagaimana konektivisme bekerja. Di sini, dosen bukan lagi sebagai pusat informasi, tetapi cuma ngasih arah dasar. Sementara mahasiswa bebas menjelajah berbagai sumber artikel, video, forum, sampai AI untuk nyambungin potongan informasi jadi pemahaman baru. Proses membuat, nge-update, dan ngembangin jaringan pengetahuan, itulah inti dari konektivisme. Jadi, kalau di awal kita bahas bahwa pembelajaran terjadi lewat koneksi, contoh kelas daring ini menunjukkan di mana teori itu beneran kejadian di praktiknya. Intinya, konektivisme mengajak kita untuk selalu terkoneksi, bukan cuma sama orang lain, tapi juga sama informasi, teknologi, dan juga jaringan yang kita bangun. Jadi, koneksi apa yang mau kamu buat hari ini?